lancar. Jadi hari ini kita akan jelaskan tentang kelautan dan pariwisata. Jadi pariwisata kemudian alam flora untuk kelautan ini juga akan kita lihat bagaimana sebenarnya. Ya seperti itu ya. Baik, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu untuk hari ini. Febian Saputra, Hendra Abdussalam, Fitri, Kalki Riantino, Kasri Diana Tapia, Mira Heriza. Ada 5 orang yang hadir, itu ada tanpa kenalan 2 orang dan sakit 3 orang. Mudah-mudahan yang sakit nanti diberi kesembuhan oleh Allah supaya bisa mengikuti kesempatan belajar pada pertemuan berikutnya. Kira-kira masih ingat gak anak-anak itu untuk yang kemarin? Ini ada mengapa sumber daya alam harus dilestarikan. Ya, bagus ya. Berarti kenapa sumber daya alam itu harus dilestarikan? Karena kita akan memakai ke depannya selalu. Kemudian ada yang masih ingat apa saja potensi kehutanan di Indonesia? Ya, Sawal. Potensinya hutan tropis, hutan cincin pegunungan, hutan sabana, dan hutan mangrove. Ya, baik ya. Kemudian apa itu potensi penambangan di Indonesia? Ada masih ingat? Saya Bu. Oke. Ada minyak bumi, gas alam, batu bara, emas dan perak, tembaga, boksit, nikel, timah, hitam, pangan, serta pasir bersih. Ya, itu termasuk pertambangan yang ada di Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita. Ada pengamatan gambar, kemudian kalian bisa menganalisis apa itu potensi. Pada hari ini kita akan belajar tentang potensi pariwisata dan potensi kelautan. Mengadakan diskusi, ada masalah yang harus dipecahkan nantinya. Kemudian terakhir adalah akan mengumpulkan LKBI dalam bentuk laporannya. Itu ya. Ada penilaian sikap, kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan ini nanti terakhir akan diberikan soal evaluasi pariwisata dan kelautan. Ketiga ada keterampilan. Keterampilan sampai kemarin keaktifannya bagaimana? Kita akan membagi kelompok dulu. Untuk kelompok 1 itu ada Sawal, Yodi, Rival, Nur. Kemudian kelompok 4 itu ada Irma, ada Putra, ada Hardi, ada Okta, dan Melviani. Gambar apa ini? Saya Bu. Aldi, gambar apa ini Aldi? Gambar laut ada ikannya. Ya. Ikan pari ada terumbu karang, rupa laut. Baik, berarti di situ ada berbagai macam ya. Kemudian pada gambar kedua, siapa ini yang bisa kira-kira mengidentifikasi masalah dari yang ternampak di gambar ini kira-kira apa? Bu. Ya, Optima. Itu ikan ratu tuh. Gambar ketiga. Siapa yang bisa kira-kira? Bu. Ya. Tempat wisata ya. Itu terbentuk secara alami atau tidak? Alami. Ya. Itu ada gambar apa? Candi Prambanan ya. Ini biasanya sebagai wisata apa ini? Okta? Budaya Bu. Kelautan itu memiliki potensi yang banyak. Salah satunya ada ikan, padang lamun, terumbu karang, ada hutan mangrove. Itu wisata itu terbagi 3. Sama ada wisata alam, buatan, dan wisata budaya. Ya kan? Ini kelompok 3. Kelompok 4. Dan pertama ditampilkan sebuah peta, kemudian nomor 1-nya yang harus diidentifikasi sebarang 5 jenis ikan yang ada di gambar itu. Ini sumber daya alam kelautan apa saja selain ikan. Ada Danau Toba, pokoknya sampai 10 nih. Di sini yang harus kalian lengkapi tabelnya. Tempat wisata apa saja namanya, lokasinya di mana, upaya pengembangannya bagaimana, sarana prasarana penunjang aktivitas wisatanya, dan deskripsi objek wisata. Misalnya jenis ikannya besar. Misalkan yang nomor 2 itu kan daerah penghasilnya yang ini gimana nih, ini kan Sumatera nih, berarti kita yang ada daerah yang menggunakan daerah sini. Daerah penghasil dari daerah penggunaan bisa di sekitarnya. Karena menggunakannya bisa di tengah kabupaten sekitarnya.
Dipresentasikan oleh kelompok 1 terlebih dahulu. Nanti untuk teman-teman di kelompok lain boleh menanggapi atau boleh bertanya. Jadi untuk kelompok 1, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ikan adalah terumbu karang. Manfaat dari terumbu karang sebagai bahan baku perhiasan dan industri, sebagai bahan baku obat-obatan, pencegah gelombang besar, objek wisata bahari. Selanjutnya, manfaat rumput laut meningkatkan kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan. Kelompok 2 tidak ada nomor ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ibu silakan. Oke. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara mengelola sumber daya kelautan yang baik? Cara mengelola sumber daya kelautan adalah dengan melakukan eksploitasi dengan menerapkan prinsip berkelanjutan dan meningkatkan upaya konservasi laut. Bagaimanakah upaya Anda dalam memanfaatkan sumber daya kelautan? Saya menjawab dari kelompok 4. Upaya pemanfaatan laut dalam meningkatkan perekonomian. Mengembangkan teknik penangkapan ikan, mengelolakan pariwisata, membudidayakan kerang dan hasil laut lainnya, mengembangkan industri garam, pengembangan industri wisata bawah lautan. Bawah kelautan adalah sebagai aset nasional yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Oke, hasil plus-nya. Terima kasih untuk Muhammad Rasul. Langsung kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ketiga, padang lamun. Manfaatnya sebagai habitat berbagai satwa laut dan penghasil bahan organik. Kelompok 1 dan kelompok 3 dan 4 ada yang menanggapi. Ikan cakalang itu termasuk ikan apa? Untuk memanfaatkan potensi perikanan di Indonesia. Cara efektif untuk memanfaatkan potensi perikanan di Indonesia sebagai berikut. 1. Menyediakan teknologi dalam penangkapan ikan. Tidak menggunakan alat yang merusak ekosistem laut. Menjadi tempat wisata. Pertanyaan dari kelompok 3. Cakalang termasuk dalam keluarga ikan tuna yang mempunyai ciri-ciri bagian punggung berwarna biru, kehitaman gelap, sementara di bagian perut bawah berwarna terang. Kesimpulannya adalah sumber daya ikan sebagai sumber mata pencarian dan peningkatan jumlah bagi penduduk dunia dan kebutuhan akan bahan pangan dan gizi yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang lokasi dan destinasi pariwisata prioritas. 1. Tempat wisata Danau Toba. Menjaga wisata dan alam, dan kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Seperti dengan baik itulah. Dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang wisata. Tempat wisatanya adalah Danau Toba. Lokasinya di Sumatera Utara. Upaya dan pengembangan sarana prasarana penunjang aktivitas wisatanya adalah pengembangan kawasan wisata yang dianalisis adalah daya tarik wisata,
aksesibilitas dan persyaratan dan sarana, serta kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Deskripsi objek wisatanya, Danau Toba adalah salah satu objek wisata yang menarik perhatian orang mancanegara. Dengan indahnya, Danau Toba terbentuk karena adanya letusan gunung berapi. Pada potensi sumber daya alam kelautan itu ada beberapa yang tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 dan 2, itu ada ikannya, kemudian ada terumbu karangnya, kemudian ada rumput lautnya, hutan lautnya, dan banyak lagi yang lain. Kelompok 3 dan 4 juga sudah menjelaskan bahwa pariwisata itu sangat menambah juga perekonomian bagi negara atau devisanya. Kemudian kalau untuk membuat satu pariwisata itu lebih ini lagi, berarti pengelolaannya juga harus baik. Jadi dikatakan soal evolusinya sendiri-sendiri. Langsung ini buat nama, buat kelas. Ini ada soal, ini ada pertanyaan refleksi yang kita jawab juga. Ada beberapa masih mahasiswa yang aktif, kemudian ada beberapa juga yang masih kawannya aja yang ini. Jadi pada materi selanjutnya minggu depan kan kita akan bahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan juga sumber daya alam yang berkelanjutan. Itu Ibu harap nanti kalau misalkan ada seperti kelompok 3 tadi hanya 1 orang saja yang menjawab, itu kalau bisa diubah lagi ya, kan bisa menanggapi atau menambahkan dari jawaban dari kawannya tadi. Ya Mas ya? Nah, untuk ketua kelas sebelum kita mengakhiri boleh dipimpin doa dulu. Terima kasih ketua kelas yang sudah mengakhiri pembelajaran hari ini.